Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Ya Bapak silakan. Ada keperluan apa? Ini ada keperluan, ada tugas dari dosen tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran ya. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya Syafra Fandi. Saya mahasiswa dari JIM Sinjai. Oh iya yang Sinjai. Ya, oke. Saya jurusan pendidikan agama Islam. Jadi saya mendapatkan tugas dari mata kuliah teori pembelajaran, yaitu mewawancarai guru tentang penerapan teori belajar yang ditetapkan di kelas. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya senang sekali kalau saya berkesempatan untuk diwawancarai oleh adik. Nah, IAIN adalah salah satu perguruan tinggi di mana tempat saya belajar dulu. Alhamdulillah saya bisa seperti sekarang ini karena berkat pendidikan yang saya dapatkan dari IAIN Sinjai yang dulu namanya adalah TAIP Muhammadiyah Sinjai. Oke, saya bersedia untuk diwawancarai ya. Silakan. Baik. Sebelum saya melakukan wawancara kepada Bapak, silakan Bapak menjelaskan. Bapak memperkenalkan diri. Ya, baiklah saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi SPD. Saya salah seorang guru yang mengajar di SD 200 Fakultas Sosial di sekolah ini, yang mana saya mengajar di kelas 5. Baiklah, saya akan melangkah ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama yaitu mata pelajaran apakah yang Bapak ajarkan di sekolah? Ya, baiklah. Mata pelajaran yang saya ajarkan di sekolah ini adalah guru kelas. Jadi selain mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan juga pendidikan agama Islam dan budaya Betawi, saya mengajarkan semua bidang studi yang lain. Jadi tematik. Ya baik, saya melangkah ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Bapak menggunakan teori belajar dalam mengajar? Oh, teori belajar. Ya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki dasar dan satu pedoman yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar, dan tentunya harus berdasarkan pada teori-teori oleh para ahli yang telah berjasa di bidang pendidikan. Nah, secara garis besar ada 4 teori yang sering saya gunakan dalam proses belajar mengajar secara bergantian dan bahkan secara berkesinambungan di dalam satu hari melaksanakan proses belajar mengajar. Terkadang saya menggunakan lebih dari satu teori belajar. Jadi ada 4 teori belajar yang sering saya gunakan. Yang pertama teori belajar behavioristik, dan yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Jadi keempat teori belajar inilah yang sering saya gunakan, dan alhamdulillah dapat memperlancar proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Baik, kita melangkah ke pertanyaan ketiga. Teori-teori apa atau teori siapa yang Bapak pakai? Oke, yang pertanyaannya sangat bagus. Dari keempat teori belajar yang saya gunakan, pada dasarnya kalau saya boleh mengatakan bahwa semua teori belajar itu sering saya gunakan. Contoh dari teori belajar behavioristik, di situ saya memiliki, saya bukan memiliki ya, saya mengunggulkan satu tokoh. Dari beberapa tokoh di teori behavioristik, saya mengunggulkan satu tokoh yang sering saya gunakan, yakni
teori Skinner. Tokoh Skinner ini, kenapa ketika saya menggunakan teori belajar pihak heuristik, saya mengikuti pendapat dari pakar Skinner, karena Skinner ini dia menekankan pada adanya stimulus yang dilakukan oleh seorang guru pada saat guru mengajar, memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, selain menekankan kepada hasil belajar, dia tidak menghendaki pemberian hukuman kepada peserta didik. Jadi pada saat melakukan proses belajar mengajar, ada kendala yang kita temukan dalam proses belajar tersebut, kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk melakukan atau memberikan hukuman dalam bentuk apapun. Nah, alasannya adalah kenapa? Karena pada saat kita memberikan hukuman kepada peserta didik, ketika itu peserta didik bisa saja berubah sifatnya, tetapi perubahan itu bersifat sementara, bukan bersifat permanen. Mungkin hanya karena takut kepada gurunya, sehingga dia berubah. Nah, terus alasannya yang kedua, karena dengan memberikan hukuman kepada peserta didik, itu bisa mempengaruhi psikolognya. Bisa jadi seorang anak itu dendam kepada gurunya, karena mungkin diberikan hukuman yang hukumannya itu bisa jadi membuat dia drop dari segi psikolog. Nah, sehingga sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yakni kurikulum 2013, ketika saya melakukan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa teori pihak heuristik tetap harus kita gunakan dalam proses belajar mengajar, yakni mengedepankan ceramah. Ya, ceramah digunakan di sini di kurikulum 2013 bukan metode yang dititik beratkan, tetapi hanya sekedar pengantar untuk bagaimana peserta didik itu bisa memahami materi. Ya, jadi hanya sekedar metode ceramah di sini hanya sekedar pengantar. Itu kalau di teori pihak heuristik. Nah, kemudian saya juga sering menggunakan teori kognitif. Teori belajar kognitif, kenapa saya pakai juga di sini? Yang mana kalau dari teori kognitif di sini, tokoh yang saya gunakan pendapatnya adalah tokoh yang pakar yang pendapatnya saya ikuti adalah Piaget. Piaget di sini dia mengedepankan bagaimana kita melihat tahap perkembangan anak. Jadi ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, perlakuan kita kepada anak tersebut berbeda. Usia 2 sampai 7 tahun berbeda. Usia 7 sampai 11 tahun berbeda. Usia 11 sampai 18 tahun juga berbeda. Jadi ketika kita memilih gaya belajar, kita memilih media pembelajaran, tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak di mana kita mengajar. Ya, yang sampai kita salah dalam memilih media-media pembelajaran. Nah, makanya saya tetap mengadopsi teori belajar kognitif yang mana saya ikuti adalah tokoh dari Piaget. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling sering saya gunakan dari semua teori belajar, yakni teori konstruktivistik. Konstruktivistik di sini ini sangat sejalan dengan tuntutan kurikulum saat ini, yakni kurikulum 2013. Jadi hampir semua roh dari kurikulum 2013 itu mengacu kepada pendapat dari teori konstruktivistik, yang mana tokoh yang sangat terkenal di situ adalah tokoh Lev Vygotsky. Saya ulangi, tokoh yang terkenal adalah tokoh Lev Vygotsky. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini sangat cenderung saya gunakan, apalagi ini di abad 21, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang serba canggih dan sesuai dengan tuntutan IT saat ini. Nah, karena generasi kita ke depannya dituntut untuk memiliki kecakapan. Kecakapan yang dimiliki adalah kecakapan berpikir kritis. Nah, selain berpikir kritis, juga peserta didik diharapkan untuk bisa berpikir kreatif, memiliki kreativitas. Nah, kemudian selain memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, dia juga diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi seorang peserta didik diharapkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa membangun atau bisa mengkonstruksi pengetahuan yang dia miliki. Nah, selain itu, setelah dia memiliki kemampuan berkolaborasi dengan teman-temannya, juga diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang dia miliki.
Jadi tidak terbatas pada dia simpan sendiri pengetahuannya. Nah, tentunya ketika anak sudah belajar sendiri, dia akan mentransfer atau bisa menularkan pengetahuannya tersebut kepada teman-teman yang lain. Jadi untuk teori Vygotsky di teori belajar konstruktivistik, peserta didik itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Peserta didik tidak terlalu terikat dengan yang namanya kurikulum. Nah, peserta didik bebas untuk bereksplorasi, mengembangkan ide-idenya. Jadi setiap peserta didik berhak untuk mengembangkan ide-ide yang dia miliki. Nah, selain itu juga ini sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh kurikulum 2013, bahwa kurikulum 2013 menghendaki penilaian itu bersifat autentik. Ini menjadi modal dan dasar juga bagi adik yang baru akan jadi calon guru. Nah, kedepannya bahwa penilaian yang kita lakukan itu harus secara holistik atau menyeluruh kepada peserta didik. Contoh misalnya, ketika peserta didik diberikan tugas oleh gurunya, tentunya bukan hanya prosesnya saja yang kita nilai. Berbeda dengan tadi teori behavioristik bahwa yang dinilai adalah hasil kerja peserta didik. Kalau di teori konstruktivistik, dia menilai secara keseluruhan. Jadi dia asesmennya itu secara komplit menyeluruh. Jadi autentik istilahnya kalau bahasa kerennya di K13. Mulai dari sikapnya, kemudian lanjut ke pengetahuannya, lanjut lagi ke keterampilannya. Jadi ada 3 aspek yang dinilai berdasarkan peserta didik melakukan proses. Sikapnya bagaimana? Bisa jadi anak itu pintar, tetapi sikapnya yang kurang. Bisa jadi dia pintar, tetapi tulisannya mungkin dia tidak terampil dalam mengolah informasi yang diberikan oleh guru. Nah, jadi kenapa saya cenderung lebih sering dari semua teori belajar lebih sering menggunakan teori konstruktivistik, karena ini betul-betul sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, yakni kurikulum 2013. Jadi betul-betul kita berikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana dia berkolaborasi dengan temannya. Jadi ketika kita seorang guru menggunakan metode pembelajaran kolaboratif atau kooperatif, nah kalau misalnya kooperatif tipe STAR, jigsaw, nah itu semua kita sudah mengadopsi sebenarnya secara tidak langsung, kita sudah menerapkan teori belajar konstruktivistik. Nah cuma kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini sudah mengarah kepada teori belajar konstruktivistik tersebut. Ya ini, jadi bagaimana peserta didik itu kita harapkan untuk bisa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya melalui kegiatan-kegiatan kerjasama dalam kelompok. Selain itu juga, ini pembelajaran ini tidak terfokus pada guru. Ada istilahnya di dalam kurikulum 2013 itu student centered learning. Jadi pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Jadi bukan gurunya yang ceramah bicara terus, siswanya dia mengantuk. Dia tidak seperti itu. Jadi kurikulum 2013 tidak menghendaki adanya pembelajaran yang seperti itu. Tidak monoton pada guru yang sibuk bicara sendiri, siswanya di belakang tidak diperhatikan. Nah, berbeda dengan yang dulu. Kalau pembelajaran tradisional seperti di praktik, gurunya yang bicara terus. Istilahnya di K13 itu adalah teacher centered learning. Jadi pembelajaran berpusat pada guru karena gurunya sibuk berceramah. Sementara kalau dia pembelajaran konstruktivistik, siswanya aktif. Ya, ini yang membedakannya. Kemudian selain itu juga, pembelajaran yang dilakukan tidak terfokus hanya dalam kelas saja. Jadi konstruktivistik memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada guru dan kepada siswa untuk bereksplorasi keluar antar siswa tersebut ke alam nyata. Antar siswa tersebut terjun langsung kepada objek yang sedang kita pelajari. Contoh, ketika kita mau pelajari tentang sapi, ketika kita hanya berceramah bagaimana sapi ada ekornya atau ada kakinya atau ada kepalanya, tentu siswa kan tidak konkret ya. Jadi bersifat abstrak, tidak nyata. Jadi ketika kita mengantar siswa itu langsung melihat sapi, hewannya seperti ini, tentunya dia akan lebih cepat tersimpan dalam memori. Jadi dia akan bisa membangun pengetahuannya dengan melalui pengamatan langsung. Jadi sehingga kalau tadi pertanyaannya yang mana yang sering saya gunakan, ya seperti itu. Saya paling sering menggunakan dalam proses belajar mengajar teori belajar konstruktivistik.
juga ketika sebelum melakukan proses belajar mengajar, teori yang keempat juga sangat bagus untuk saya gunakan, yaitu teori humanistik. Teori humanistik itu adalah teori yang paling saya sering gunakan, adalah teori yang mana pakarnya itu adalah Bloom dan Cartwright. Nah, kenapa ini juga sering saya gunakan? Karena ketika saya menyusun perangkat pembelajaran, nah ada juga pasti sudah pernah menyusun perangkat pembelajaran, misalnya RPP, RPP itu disusun harus berdasarkan kepada teori yang dikeluarkan oleh Bloom dan Cartwright tersebut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin ada pernah melihat di dalam taksonomi Bloom itu yang mulai dari C1 sampai C6, C1 sampai C2 itu mana dia adalah level LOTS, level tingkat rendah ya, tingkat rendah untuk mengukur kemampuannya peserta didik. Kemudian level C3 itu level sedang atau MODS, sedangkan level tingkat tinggi untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi biasa disebut dengan High Order Thinking Skills. Jadi ini membuat kenapa saya mengikuti ini, karena belum juga bukan hanya mengukur pada tingkat pengetahuan saja, dia juga mengukur afektif atau sikap dan juga psikomotor. Jadi memang betul-betul ini juga sejalan dengan kurikulum 2013 yang kita sedang terapkan saat ini di Indonesia. Nah, kemudian juga penilaiannya juga untuk membuat soal baik itu soal penilaian harian, soal penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, itu juga kita harus mengacu kepada taksonomi Bloom yang dikeluarkan oleh yang di saat itu diciptakan oleh sesuai dengan pendapat Bloom dan Cartwright tersebut. Jadi kita bermuara di situ. Jadi kita untuk mengukur level soal kita, level soal mudah, sedang, dan sukar itu harus mengacu kepada kognitif 1 sampai kognitif 6 itu. Makanya ini menjadi panduan kepada guru tersebut untuk membuat soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Ya, seperti itu penjelasan dari saya untuk bagaimana. Jadi kesimpulannya adalah saya menggunakan keempat-empatnya. Ya, keempat-empatnya, tetapi yang paling durasinya yang paling sering saya gunakan itu adalah konstruktivistik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Bapak menerapkan teori belajar dalam pembelajaran? Oke, pertanyaan juga ini sangat menarik. Bagaimana cara menerapkan keempat teori belajar itu ke dalam proses belajar mengajar? Ya, khusus saya pribadi ya. Ini kan setiap orang berbeda-beda bagaimana sudut pandang setiap guru kepada peserta didiknya dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelasnya. Kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah untuk terlebih dahulu saya mendeteksi seperti apa kemampuan awal atau kemampuan dasar dari peserta didik saya. Contoh, ketika saya sudah mendeteksi kemampuan atau gaya belajar yang dimiliki oleh atau semua karakteristik dari peserta didik saya, ada yang memiliki atau kecenderungan peserta didik saya memiliki gaya belajar audio atau mendengarkan, tentunya juga saya harus menggunakan metode ceramah. Makanya metode ceramah juga ya harus digunakan, yaitu teori behavioristik. Ketika peserta didik kita kebanyakan dia gaya belajarnya gaya belajar audio, dia sukanya semua mendengar. Tapi ketika peserta didik saya gaya belajarnya seperti visual, tentunya teori belajar yang saya gunakan juga lain. Ya, kemudian gaya belajar audio visual yang suka mendengarkan, suka melihat, nah tentunya juga teori belajar yang saya gunakan juga lain. Atau juga dia gaya belajarnya kinestetik, suka memperhatikan sesuatu, kan juga harus saya sesuaikan dengan teori belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik saya. Nah, ini maka yang saya lakukan adalah dengan terlebih dahulu tadi mendeteksi semua karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik saya untuk menentukan teori belajar tersebut. Oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah kendala atau kesulitan atau hambatan dalam menerapkan teori belajar saat mengajar? Hambatan-hambatan ya. Secara umum sampai saat ini yang saya alami, alhamdulillah tidak ada hambatan-hambatan atau kendala yang berarti, karena bagi saya mengajar itu adalah satu profesi dan sesuatu yang harus kita nikmati.
Mengajar bukan hanya sekedar bagaimana kita menerima gaji, tetapi mengajar itu sangat nikmat ketika kita sebagai seorang guru menikmati pekerjaan kita. Dan juga kita kembalikan bahwa mengajar itu adalah ibadah. Jadi ketika ada kendala-kendala, saya rasa tidak ada kendala yang berarti, karena setiap pekerjaan itu ada tantangan. Setiap pekerjaan ada tantangan, dan tentunya dibutuhkan kreativitas dari seorang guru bagaimana cara kita masing-masing untuk menyelesaikan atau bagaimana mengatasi kendala-kendala yang kita temukan. Dan itulah bagian dari pekerjaan kita. Kalau menurut saya pribadi tidak ada tantangan yang berarti, apalagi kalau yang saya lakukan itu saya sangat aktif berkomunikasi dengan orang tua mereka. Karena kebetulan saya mengajar di kelas 5, selain berkolaborasi dengan orang tua, aktif bertanya kepada orang tua mereka, juga saya aktif bertanya kepada guru-guru di sebelum saya, guru kelas 4 sampai guru kelas 1, seperti apa karakteristiknya setiap anak, itu semua saya catat. Dan itu saya jadikan acuan untuk bagaimana menerapkan teori belajar yang tadi saya sebutkan itu. Baik, kita mulai ke pertanyaan terakhir, yaitu seberapa penting penguasaan dan penerapan teori belajar bagi peserta kelas? Kalau pertanyaannya seberapa penting penguasaan teori belajar, menurut saya sangat-sangat penting, dan bahkan sangat penting, karena ketika kita tidak menguasai teori belajar, tentunya pekerjaan kita ini akan amburadul, tidak terarah, tidak tersusun secara sistematis, dan tentunya akan berdampak pada bagaimana muara atau bagaimana lulusan-lulusan kita, bagaimana output kita di sekolah. Jangan berharap banyak kepada peserta didik kita untuk bisa pintar dan menjadi orang intelek ketika kita sendiri sebagai seorang guru tidak menguasai apa tugas dan kewajiban kita, dan tidak menguasai profesi kita sendiri. Ya, jadi menurut saya kalau seberapa penting itu sangat penting, dan itu adalah langkah awal yang harus diketahui guru, harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa menjadi guru profesional. Ya, karena kan sekarang ada istilahnya guru profesional, itu tentunya itu adalah bagian dari ciri guru profesional adalah menguasai teori belajar ini sebagai bagian daripada tugas kita sebagai seorang guru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, saya juga berpesan kepada adik, mudah-mudahan nanti ke depannya karena akan menjadi guru juga. Ya, mudah-mudahan sukses terus di pendidikannya, kemudian semangat terus, jangan pantang menyerah. Tantangan di dunia pendidikan saat ini semakin besar, tentunya harus mempersiapkan diri, mental, fisik untuk bagaimana berkompetisi ke depannya, karena guru masa depan adalah guru yang bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Jadi saya menantang adik bagaimana caranya untuk bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan agar bisa bersaing dengan guru-guru yang lain dan di guru-guru yang ada di tempat lain. Ya, kita Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.